Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi di lanjutan materi sebelumnya, materi pergaulan pada makhluk hidup. Kemarin kita sudah banyak membahas tentang perubahan primer, sekunder, laki-laki dan perempuan. Berikut adalah perubahan primer dari seorang perempuan, yaitu dengan proses menstruasi. Nah, agar lebih jelas bagaimana bisa terjadi proses menstruasi, maka Bu Ari akan menayangkan sebuah video. Silakan anak-anak nanti bisa menonton video tersebut. Cekidot, baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ya. Pernahkah teman-teman merasa heran, kenapa sih kakak perempuan atau pacar tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis, tiba-tiba ketawa sendiri? Ternyata hal ini ada kaitannya dengan siklus menstruasi atau datang bulan atau haid. Tapi sebelum membahas siklus dan perubahan emosinya, yuk kenali dulu bagaimana sih haid bisa terjadi. Dari gambar ini, bagian berbentuk bulat disebut dengan ovarium sebagai tempat penghasil ovum atau sel telur. Bagian ini adalah oviduk atau tuba falopi, tempat bertemunya sperma dengan sel telur jika terjadi pembuahan. Bagian ini disebut dengan vagina. Sedangkan bagian yang sempit ini adalah mulut rahim atau serviks. Bagian yang paling besar adalah rahim atau uterus, di mana tempat adik bayi tumbuh saat sang ibu mengandung. Dinding ini disebut dengan lapisan endometrium yang memiliki banyak sekali pembuluh darah. Dinding ini jugalah yang nantinya akan luruh dengan sel telur saat menstruasi. Sel telur yang dihasilkan ovarium akan berjalan melalui tuba falopi. Jika bertemu dengan sperma setelah berhubungan seksual, maka akan menjadi zigot atau calon bayi. Sedangkan jika tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur akan terus berjalan ke rahim. Ovum akan menempel di endometrium, dan pada saat rahim berkontraksi akan luruh bersama dengan dinding endometrium yang mengandung banyak sekali pembuluh darah. Nah, peristiwa inilah yang disebut dengan menstruasi. Keluarnya darah dari vagina wanita. Darah yang dikeluarkan saat menstruasi berkisar antara 20 sampai 60 ml atau 20 sampai 60 cc dengan lama menstruasi sekitar 2 sampai 7 hari. Terdapat 4 fase pada menstruasi, yaitu mens, fase folikular, ovulasi, luteal atau pramenstruasi. Pada fase menstruasi, misalnya seorang remaja putri, sebut saja namanya Mawar, mulai menstruasi tanggal 1 sampai 7 Maret. Mulai tanggal 1, 2, tanggal 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, itu ya anak-anak ya, fase menstruasi yang bisa kita perhatikan ya. Jadi menstruasi sendiri adalah ketika sel telur yang dihasilkan oleh seorang wanita di dalam ovarium itu tidak dibuahi oleh sperma, maka dia akan luruh bersama dinding rahim yang memang dipadati atau diisi dengan banyak sel darah. Luruh bersama dinding rahim, sel darah, berarti kan keluarnya memang berbentuk darah. Nah, itu proses menstruasi. Jadi pada masa pubertas anak perempuan banyak
perempuan ya memang sudah menstruasi. Bahkan kalau misalnya kita perhatikan anak kelas 4 SD sudah mulai menstruasi. Tapi jangan takut anak-anak ya, terutama anak perempuan, jangan takut ketika menstruasi karena memang itu adalah sebuah hal yang wajar atau normal. Nah, berarti dari hal yang wajar atau normal itu tidak perlu kita takuti, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kemudian kita mengelola menstruasi kita dari segi kebersihannya, kemudian kesuciannya. Jika sudah selesai berarti kita wajib untuk mandi junub atau mandi suci. Itu saja ya video yang kedua dari Bu Ari. Kapan-kapan nanti kita bahas lebih banyak di chat atau di grup. Itu saja anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.